Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi dan kembali lagi bersama saya, Lauranti Nurhaliza Aliuddin. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi tentang kedaruratan medis 3 yang dalamnya berisi tentang keracunan dan gigitan binatang. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang keracunan. Nah, keracunan ini adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya, yang pertama itu munculnya mual, lalu kemudian disusul dengan muntah atau diare. Nah, setelah mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi kontaminasi tersebut dapat disebabkan oleh kuman yang nempel di makanan atau racun yang masuk ke dalam makanan. Nah, adapun gejala keracunan makanan dapat terlihat setelah beberapa menit atau beberapa jam atau beberapa hari setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Nah, kecepatannya tergantung dari jenis makanan dan penyebabnya. Umumnya keracunan makanan ini bukanlah kondisi yang terlalu serius gitu, yang serius mungkin, dan keracunan makanan ini dapat disembuhkan dengan sendirinya. Namun kondisi ini juga terkadang dapat membahayakan dan membutuhkan penanganan yang khusus. Lalu ada gigitan binatang. Nah, di sini sebelumnya kita pasti memiliki binatang peliharaan ya, tentunya membawa kesenangan tersendiri ya. Namun kegemaran ini itu bukanlah perkara yang tanpa risiko, apalagi saat sudah memiliki anak kecil gitu, kayak anak, buah hati atau semacamnya. Nah, bukan tak mungkin binatang peliharaan kesayangan kita itu dapat menggigit kita saat bermain bersama. Nah, selama ini orang selalu beranggapan bahwa luka gigitan binatang yang disebabkan itu oleh binatang yang liar. Nah, akan tetapi kenyataannya malah binatang peliharaanlah yang kayak sering menyebabkan luka pada kita gitu. Nah, semakin sering seekor binatang berada dalam lingkungan hidup seseorang atau lingkungan kita, semakin besar pula risiko yang kita dapat digigit gitu. Nah, di sini dapat 3 prinsip saat menangani luka gigitan binatang, yaitu yang pertama itu bisa bersikap tenang atau tidak panik, terus mengenali keparahan luka dan mencegah luka bertambah parah. Pada saat tergigit, maka baik korban maupun penolong itu harus bersikap tenang, lalu dan mulai bertindak secara tepat apa yang harus dilakukan. Ketenangan tentu saja penting dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Rasa panik hanya menyulitkan korban untuk bertindak. Sikap pertama itu adalah jauhi binatang yang menggigit, lalu kemudian cari pertolongan terdekat, bisa memanggil orang yang lain di sekitarnya yang bisa membantu dan mencari tempat yang aman. Nah, semuanya ini bisa dilakukan dengan baik kalau tidak panik. Mengenali keparahan luka juga tak kalah penting dalam menentukan seberapa cepat pertolongan medis yang diperlukan. Sebagai contoh, bila luka robek yang dalamnya kotor, maka tentu membutuhkan pertolongan segera bila dibandingkan dengan luka gigit yang berupa goresan atau cakaran, dangkal di kulit, atau luka di wajah atau leher tentu lebih membutuhkan pertolongan segera dibanding di tungkai. Dalam hal ini, tipe luka, lokasi luka, dan usia korban tentu jadi pertimbangan. Apakah korban harus dilarikan ke dokter, rumah sakit, atau ditangani lebih dulu di tempat kejadian. Nah, prinsip terakhir dalam mencegah sedapat mungkin luka bertambah parah, sebagai contoh luka yang dalam menimbulkan pendarahan aktif, maka pertolongan pertama itu luka harus ditekan untuk menghentikan pendarahan. Contoh lain untuk luka yang ringan cukup dibersihkan dengan air mengalir dan diberi cairan seperti antiseptik untuk mencegah terjadinya infeksi. Seperti itu. Oke, seperti itu yang mungkin saya bisa paparkan tentang tentang gigitan binatang dan keracunan. Untuk itu, saya mohon maaf bila ada kesalahan dan cara penyampaian saya yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.